Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya senantiasa sehat dan tetap semangat. Kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini melalui renungan umat atau rumat dengan tema tak hanya sekedar mendengar. Melalui perenungan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21. Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 yang demikian. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi Ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin pasti setiap orang tua selalu menasihati anak-anaknya dengan tujuan yang baik dan demi kebaikan anaknya. Maka tak heran kalau orang tua selalu mengatakan kepada anak-anaknya, ketika sedang dinasihati harus mendengarkan. Lebih dari itu, orang tua berharap supaya nasihat itu dilakukan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukan. Terkait dengan cerita yang sudah kita baca dalam kesaksian Injil Lukas pasal 8 ayat 19 sampai 21 ini, Lukas menempatkan kisah tersebut setelah perumpamaan tentang seorang penabur dan perumpamaan tentang pelita. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana orang harus menanggapi pengajaran Kristus. Sikap yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus terkait dengan pengajaran yang sudah disampaikan ialah menerimanya dengan taat. Artinya, tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga melakukan. Setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka ditempatkan di tingkat yang sama dengan sanak saudaranya. Itu bukan hanya sekedar relasi biologi saja. Bahkan Tuhan Yesus menegaskan, menjadi keluarganya juga berarti dipersatukan sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah yang sebenarnya terdiri dari orang-orang yang mau mendengar dan mematuhi perkataannya. Dari pernyataannya itu, Kristus menawarkan kepada kita suatu hubungan yang akrab. Mendengar tanpa mematuhi tidaklah cukup. Mendengar dan melakukan menjadi satu kesatuan. Karena ketika hanya mendengar saja, maka apa yang didengar itu bisa lalu terlewat atau seperti pelita yang ditutupi dengan tempayan, atau pelita itu ditempatkan di bawah tempat tidur sehingga tidak berfaedah. Sebaliknya, ketika melakukan tanpa mendengar, maka bisa jadi yang dilakukan itu asal-asalan, tanpa prinsip yang benar. Maka ketika mendengar, baiknya disertai dengan melakukannya. Menerapkan atau melakukan firman Allah itu membantu kita bertumbuh secara mental dan spiritual. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali kesempatan dan kemungkinan. Setiap orang percaya tidak hanya sekali mendengarkan firman Tuhan, bahkan firman Tuhan itu dengan mudah bisa diakses melalui YouTube, Facebook, Instagram, dan media lainnya. Bahkan sehari bisa mendengar beberapa firman dari beberapa pengkhotbah dengan beberapa cara penyampaian. Nah, melalui kesempatan yang terbuka itu, kita juga diingatkan supaya tidak hanya suka untuk mendengarkan, tetapi juga berupaya untuk melakukannya. Sebagaimana Tuhan Yesus menegaskan di ayat 21,
ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Yang ditekankan oleh Kristus ialah mengajak setiap orang percaya untuk mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan berarti juga melibatkan seluruh anggota tubuh untuk memuliakan Tuhan. Bukan hanya telinga yang mau mendengar, tetapi juga melibatkan hati untuk mau terbuka dan memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Pikiran yang senantiasa berpikir positif, tangan untuk melakukan yang baik, kaki untuk melangkah pada jalan yang benar, mata untuk melihat yang baik, mulut untuk senantiasa bersyukur dan mengucapkan perkataan yang memberkati sesama. Kalau kita refleksikan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang terkadang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan, mengingat kondisi dan keterbatasan bahkan cedera manusiawi kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berupaya memohon pertolongan Roh Kudus, sehingga kita semua dimampukan tak hanya mendengar, tetapi juga melakukan kehendak Tuhan. Amin.